Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Min asad sya'ah, di antara tanda hari kiamat itu adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari barat. Mana lebih dulu? Keluar dajjal atau terbitnya matahari dari barat, atau apa? Keluar Nabi Isa alaihissalam, terus jadi yang lebih dulu, terbitnya matahari dari barat atau dajjal? Ada satu riwayat Muslim, awalu setiap muslimin awal asad sa'ah adalah tulis samsi min maghribiha. Tapi ini dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nah, juga Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, ya keluarnya dajjal itu lebih dulu. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Oh ya tibadu ayat rabbik la yanfa'u nafsun lam takun amanu min qabl." Iya. Atau ketika itu akan datang, pada hari tersebut akan datang, akan nampak sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bermanfaat bagi satu jiwa, ya, keimanannya jika dia tidak beriman sebelumnya. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian ayat ini adalah tulung samsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Ketika sudah terbit matahari dari barat, ya, hatta mereka beriman tidak akan diterima keimanan orang-orang yang belum beriman sebelumnya. Sehingga dari sini kata Imam Qurtubi rahimahullah, juga Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, menunjukkan khurujud dajjal itu lebih dulu. Kenapa? Karena setelah dajjal keluar, itu akan turun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, di antara yang beliau lakukan apa? Beliau, Rasulullah SAW, ya, yuksirus salib, kemudian wayaqtul khinzir wa yada'u jizyah. Beliau akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan apa? Meniadakan jizyah. Iya, apa maksudnya kata para ulama? Nabi Isa alaihissalam ketika itu hanya memberi dua pilihan: masuk Islam atau dibunuh atau diperangi. Masuk Islam atau diperangi. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam turun, itu masih ada kemungkinan orang-orang kafir masuk Islam. Adapun ketika telah terbit matahari dari barat, tidak ada kemungkinan lagi orang-orang kafir
ya diterima taubatnya, tidak mungkin lagi mereka masuk Islam, diterima imannya tidak mungkin. Sehingga ini dikuatkan Imam Qurtubi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya perlu dijelajahi lebih dahulu. Nah, qala rahimahullah taala, saya kita baca dulu ini supaya bisa kita cerna insyaallah. Qala Syekh Muqbil rahimahullah taala, amma jama'atut tabligh, ya, fa ilaika ma katabahu al-akh Fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Usabi hafizahullah taala. Firqatul Tabligh didirikan di India oleh Muhammad Ilyas, seorang sufi Hindi, India. Diterangkan oleh Malik di sini, ya, karena yurabitu al-qubur, dia suka ribat. Tahu ribat? Ribat atau ribat? Iya, berjaga di perbatasan, itu ribat hukum asalnya. Tapi dianya ribatnya kuburan. Ala jika ribat al kubur, senantiasa ribat di kuburan, terus kuburan kunci. Ini pendiri tabligh, berkat tabligh, Muhammad Ilyas As-Sufi. Iya, yang ribatnya di kuburan. Berkata Syalbani rahimahullah taala, kata Syalbani rahimahullah, jama'atut tabligh sufiyatun asriyah. Sufiyah zaman ini adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh adalah sufi zaman sekarang. Kata beliau Syekh Muqbil rahimahullah, adapun masa jamaah tabligh, inilah untukmu apa yang telah dicatat, ditulis oleh Al-Fadil Muhammad bin Wahhab al-Usabi rahimahullahu taala. Hafizahullah taala, Syekh Muhammad bin Wahhab al-Usabi. Yang sekarang masyaallah dijadikan orang tua, ini maksudnya yang disesepuhkan oleh masyayikh Ahlus Sunnah di Yaman, dari Makkah. Karena memang sudah sepuh beliau. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul sebelumnya disebutkan oleh penulis kitab Al-Qutbiyah juga waqafat Majma'at Tabligh. Tabligh itu punya usul sittah juga. Punya usul sittah. Kalau kita usul sittah, kita kan masalah tauhid. Ya. Masalah ikhlas, masalah taat kepada umara, masalah sudah kita bahas. Usul sittah yang ada pada tabligh. Yang pertama, 6 pokok dakwah tabligh ini. Yang pertama kata mereka adalah tahqiq syahadati alla ilaha illallah. Nah, mewujudkan syahadah la ilaha illallah. Ya, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Iya, inilah ahlul bidah. Ya, ahlul bidah itu sering pakai kalimat-kalimat yang global. Ya, yang kita kira itu maksudnya, ternyata mereka punya lain. Bukan angkat jangan. Dari Yaman. Tidur. Kalau di ini lagi angkat, kasihan. Karena nanti kalau dinyala lagi.
Kata beliau rahimahullah taala, sebelumnya apa tadi ya? Tahqiq syahadat la ilaha illallah. Kalau kita apa tahqiq syahadat la ilaha illallah? Kalau menurut kita, pemahaman kita, mewujudkan la ilaha illallah apa maksudnya? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya kan? Ya, hanya beribadah kepada Allah saja, menghilangkan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tahqiqnya adalah tauhid uluhiyah. Bagi mereka, maksud mereka itu adalah sekedar tauhid uluhiyah. Tahqiq syahadat la ilaha illallah menurut mereka yakni seorang harus yakin tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Bas itu. Kenapa? Kalau penulis Qutbiyah itu menerangkan satu kemiripan tabligh dengan Sururiyin, punya satu kata kunci, satu perkara yang bisa menjadi sebab perpecahan umat, jangan dibahas. Iya, kalau bahas tauhid uluhiyah nanti ada perpecahan. Iya, ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Kalau bahas masalah asma sifat apalagi? Ada Asy'ariyah yang terjatuh ke dalam Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, macam-macam. Jadi yang sama-sama aja. Apa itu? Sudah. Apa tadi? Meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada memberi rezeki kecuali Allah. Akhirnya sama. Kata dengan musyrikin Quraisy sama. Yang kedua, as-salatu dzatul khusyu'. Ya. Salat yang penuh dengan kekhusyuan. Iya. Bagus kan? Bagus. Tapi siapa sih orang yang paling khusus salatnya? Iya, maksudnya bukan Rasulullah. Siapa golongan aja kali supaya nggak terlalu. Iya. Sifat yang seperti apa? Orang yang punya sifat seperti apa yang khusus salatnya? Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Khusyu' fi Shalah, orang yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling mungkin untuk khusyuk dalam salat itu adalah orang yang paling kenal tauhid. Yang paling kenal tauhid. Semakin orang kenal tauhid, mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semakin dia mungkin untuk khusyuk di salat. Karena dia tahu sedang berhadapan dengan siapa, sedang bermunajat dengan siapa, apa yang dia baca. Ya, orang yang paling mungkin untuk khusyuk di salat adalah orang yang paling ngerti tentang tauhid. Nah, ini belajar tauhid enggak? Iya. Bahkan mereka nggak ngerti masalah rukun-rukun salat itu apa, syarat-syarat sah salat itu apa, nggak paham. Kenapa lu? Kenapa? Nggak paham syarat-syarat salat itu apa, wajib-wajib salat itu apa aja, apa itu perbedaan rukun dengan syarat, nggak tahu mereka. Hati-hati. Kenapa? Nggak pernah dibahas. Kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa nggak dibahas? Iya, hati-hati. Ada perpecahan nanti. Iya, bahas masalah apa? Masalah ilmu masail kunut, nanti bahas. Akhirnya ada yang ahlu bidah, terjadi dalam bidah, ada yang enggak. Jangan dibahas. Apa nanti? Masalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca jahar apa sir? Jangan dibahas. Nanti ada perpecahan. Ingat kalimat sir. Ingat ada kata kunci. Semua yang akan menyebabkan perpecahan jangan dibahas. Ini tabligh. Iya. Yang ketiga. Iya, al-ilmu kata mereka. Masyaallah kan? Usul dakwah mereka yang ketiga ada ilmu. Bagus kan? Bagus. Iya, masyaallah. Tapi apa maksud mereka?
Apa itu? Maksudnya? Ya? Ilmu fadail. Karena ilmu fadail nggak ada perselisihan, orang akan senang aja. Keutamaan sholat, keutamaan puasa, kan nggak ada perselisihan. Nggak ada yang terjatuh ke dalam bid'ah, ada yang nggak. Semuanya keutamaan semua. Ya, walaupun kitab fadail yang mereka baca penuh dengan hadis-hadis maudhu dan kesyirikan. Jadi ilmu yang mereka bahas pun apa? Ilmu fadail. Kenapa? Kata mereka ilmu ada dua, ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu fadail hanya membahas masalah keutamaan amal. Kalau ilmu masail itu, ya itu masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah, itu yang dibahas. Kenapa lu ribut dengan ribut? Ya, ini semua seperti itu. Ar-rabi'u tashihun niyah, kata mereka, membenarkan niat, bagus juga kan? Iya, membenarkan niat, Masya Allah. Nah, kira-kira niat kaitannya dengan masalah apa? Apa niat? Niat itu dalam istilah tauhid sama dengan ikhlas, hanya menunjukkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada masalah apa? Masalah akidah, masalah tauhid. Kira-kira yang paling mungkin orang itu untuk ikhlas dalam beramal, orang yang paling ngerti tauhid apa yang nggak mau belajar tauhid? Iya, ini mereka mau benarkan niat tapi belajar tauhid nggak mau. Ini yang keempat. Yang kelima, ikramul muslim wa ta'attuf bihi, menghormati seorang muslim dan lemah lembut dengannya. Iya, bagus kan? Bagus kan? Iya, bagus kelihatannya. Kalau secara ini doang. Tapi taktiknya, ingat tadi itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai membuat perpecahan. Akhirnya, temyi jatuh ke dalam mumayyi, dalam lembek, dalam bersikap. Iya, akhirnya kata penulis di sini meninggalkan ingkar mungkar. Mereka orang berbuat kemungkaran, hati-hati. Hormati seorang muslim. Lemah lembut dengan seorang muslim. Akhirnya melihat kemungkaran diam. Yang harusnya keras, lembutlah. Akhirnya jadi mumayyi, jadi lembek kepada ahlul bid'ah, lembek kepada ahlul batil, orang-orang yang berbuat kemungkaran. Dengan alasan menghormati muslim, lemah lembut dengan muslim. Kemudian yang keenam, iya, al-khuruj fi sabilillah. Khuruj fi sabilillah. Iya. Bagus enggak? Hah? Bagus? Semuanya kalau dimanakan dengan pemahaman Ahlus Sunnah, bagus. Tapi masalahnya mereka mau dengan yang lain. Ya, kalau khurujnya dalam rangka apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau berdakwah dengan cara yang hak, dibangun di atas ilmu, dengan cara yang di atas sunnah Rasulullah SAW, ya bagus. Tapi maksudnya khuruj mereka apa? Keliling bawa kompor. Nah, ini 6 usul sittah yang ditabligh. Dan ini satu faedah kawan, sebutnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau ahlul bid'ah, ahlul dhalal itu mengucapkan kalimat-kalimat yang global, itu harus kita rinci. Apa maksudnya? Ya, kami berpendapat bahwasanya di antara keharusan dilakukan seorang muslim adalah mereka harus mementingkan ilmu. Iya benar. Ilmu apa dulu? Dikituin dulu. Iya, kita harus senantiasa mempunyai azam untuk khuruj fisabilillah. Iya, apa dulu khurujnya? Ini ahlul bid'ah seperti itu. Dan nanti hatta dalam masalah semua sifat,
masalah-masalah akidah sering diingat Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kalimat lebat. Suriyin contohnya. Ya, kita harus insaf. Harus insaf. Insaf itu apa maksudnya? Adil. Benar kan? Ya harus adil. Masa seorang muslim nggak adil? Karena Allah merintah kita, innallaha ya'murukum. Apa? Bil adil wal ihsan. Allah merintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Iya, sehingga sampai situ kan, benar kan? Ya benar, adil. Kalau sampai sini doang, kita bilang, iya, memang kita harus adil. Kejebak kita. Tapi harusnya kita kejar dulu. Apa maksudnya adil menurut kalian? Masalah. Apa maksud insaf menurut kalian? Ternyata apa kata mereka? Insaf menurut mereka apa? Iya. Kalau mereka bilang iya, karena harus adil, harus insaf, maka kalau kamu itu sedang mentahdir orang-orang yang sesat, ya sebutkan kebaikannya. Sayyid Qutb mengkafirkan umat muslim, kaum muslimin. Tetapi juga Sayyid Qutb seorang tokoh, Sayyid Qutb juga seorang menjadi Sayyid Qutb punya banyak karangan, Sayyid Qutb punya, sebutin kebaikannya. Akhirnya orang bingung. Ini ustadz ini sedang sedang mentahdir Sayyid Qutb atau sedang memuji Sayyid Qutb? Kayak gitu. Sering. Al-Irsyad itu pendirinya Ahmad Syurqati, Aqlani. Dia punya pemikiran ikhwani. Syurqati itu mengingkari beberapa perkara masalah-masalah akidah. Syurqati dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala munharifun mukhtalif. Tapi ada tapinya. Harus adil. Syurqati lah begini. Akhirnya bingung orang. Nah, sekali lagi intinya harus berbicara dengan ahli bidah itu, dengan ahli hizbiyin, ya jangan mau diajak dengan ucapan-ucapan global. Kita harus tahu apa maksud mereka, ucapan-ucapan mereka tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, ya'maluna bil ahaditsi dha'ifah. Mereka tabligh mengamalkan hadis-hadis dhaif. Bal wal mawdu'ah wa ma la aslalah. Bahkan hadis-hadis maudhu yang tidak ada asalnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat di neraka. Padahal Rasulullah menyatakan man haddatsa anni. Iya. Barang siapa yang menyampaikan satu ucapan dariku, malam aqul, apa yang belum aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, setempat apa namanya? Siapkan tempat di neraka. Padahal pendapat yang dikuatkan para ulama di dalam kitab-kitab mustalah, ya hadis-hadis dhaif itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai hatta sampai pun dalam masalah fadail, sampai pun dalam masalah keutamaan-keutamaan amal tidak boleh kita menyebutkan hadis-hadis dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala tujadu fihim bid'un katsiratun. Iya, ada pada mereka itu bid'ah-bid'ah yang banyak. Iya. Dan bid'ah itu ikhwan ada bertingkat-tingkat. Ada bid'ah itu yang sampai mukaffirah dan itu tidak sampai mukaffirah. Ada bid'ah yang sampai mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang sampai mengkafirkan contohnya apa? Bid'ah Jahmiyah. Iya, bid'ah Jahmiyah.
bid'ah yang tidak mengkafirkan ya banyak. Ada yang bid'ah sekaligus seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, bid'ah syirkiyah dan tidak. Dan itu yang ada pada tabligh. Sebagian mereka terjatuh ke dalam bid'ah yang terjatuh di dalam kesyirikan. Qala rahimahullah ta'ala, bal inna da'watahum mabniyatun 'ala bid'ah. Bahkan dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan, bid'ah sufiyah, bid'ah tariqah sufiyah. Id amudu da'wahumul faqra. Karena tonggak dakwah mereka itu adalah khuruj bihi tahdid, khuruj dengan batasan-batasan berikut. Fi kulli sahrin salasatu ayyam. Harus khuruj di setiap bulannya 3 hari. Wa bi sanati 40 yauman. Setiap tahun khuruj 40 hari. Wa bil umri 4 ashhurin. Khuruj sepanjang umur minimalnya 44 bulan. Wa bi kulli usbu' jaulatan. Setiap pekannya itu ada 2 jaulah. Jaulatun bil masjid. Ya, pertemuan pertama, jaulah pertama di masjid. Alladzi tusalli fihi, yang dia salat di situ. Wa tsaniyah muntaqilah, jaulah yang kedua berpindah-pindah tempat. Wa bi kulli yawmin halaqatan. Setiap harinya mereka punya 2 halaqah. Halaqatun bil masjid alladzi tusalli fihi. Halaqah pertama mereka lakukan di masjid yang mereka tempat salat mereka. Wasiannya fil bait. Qala Syekh rahimahullahu taala, walan yardau an syakhsi, mereka orang-orang tablighin tidak akan ridha kepada seseorang illa idza tazama, kecuali kalau orang tersebut senantiasa melazimi ya tadi khuruj yang mereka tetapkan tadi. Wala syakka annahu bid'atun fid din, dan tidak diragukan lagi bahwasanya khuruj yang tadi mereka tetapkan itu adalah bid'ah dalam agama, ma anzalallahu biha min sultan. Jim. Yarawna anna da'wa ila tauhid tanfirun lil ummah. Kata Syekh, mereka orang tabligh menganggap bahwasanya dakwah kepada tauhid itu tanfirun lil ummah, akan menyebabkan larinya umat. Tadi itu kan tidak sesuai dengan kata kunci mereka. Akan buat lari umat, akan memecah belah umat. Iya. Yarawna anna da'wa ila sunnah tanfirun lil ummah. Jika mereka menyatakan dakwah kepada sunnah itu akan menyebabkan larinya umat, akhirnya mereka tidak menyeru kepada sunnah. Yaqulu amiru bin Hudaidah, bahkan amirnya mereka di Hudaidah di tempatnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, menyatakan, kata dia, bid'atun tajma'un nas, kata dia, bid'ah yang bisa mengumpulkan manusia, khairun min sunnatin tufarriqu bainahum, katanya. Bid'ah tapi bisa mengumpulkan orang bersatu, itu katanya lebih baik daripada sunnah yang memecah belah mereka. Ini tabligh. Allah, nanti kita lanjutkan.